Halo sahabat jari Plawi Chess. Di pertandingan kali ini sangat terlihat pertahanan Magnus Carlsen yang begitu kokoh. Posesional juga terlihat di awal sampai middle game, teman-teman. Dan dia melakukan gebrakan di end game yang pastinya membuat keadaan berubah total. Bagaimana keseruannya? Kita ambil pelajarannya, teman-teman. Saat berhadapan dengan James Santos, Grandmaster Spanyol pastinya, pada Chess.com Title Cup 2024. Sebelum memulai, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. James Santos, Grandmaster Spanyol, pemegang buah putih, memulai dengan kuda ke F3. Magnus Carlsen, pion ke C5. Sicilian defense akan terbentuk. Putih pion ke E4, balasan hitam pion ke E6. James Santos langsung mengajak pertukaran pion di lini center, dan Magnus pun menyambutnya dengan pion. Setelah pion dipukul oleh kuda, pion A6 diperlihatkan. Kan variation di Sicilian defense sudah terjadi di papan. Kita lanjutkan. Putih gajah ke D3, lalu hitam kuda dikembangkan ke F6, menyerang pion. Hal itu diabaikan. Putih melakukan rokade sayap raja, dan Magnus Carlsen mengeluarkan menterinya ke C7. Fungsinya memantau pergerakan dari diagonal. Setelah putih menempatkan menterinya ke E2, mensupport pion yang ada di E4, hitam memainkan pion ke D6, menjaga kotak E5, sekaligus membuka peta gajah terangnya untuk maju. Next, James Santos memainkan pion ke F4 dan Magnus Carlsen kuda ke D7 menjaga kotak E5. Setelah putih pion ke C4, hitam pion ke B6. Masih langkah posisional, teman-teman, dan langkah yang sangat hati-hati. Kuda ke C3, gajah ke B7. Bagaimana? Putih langsung menggeser rajanya menghindari ancaman dari gajah, nanti bisa ditempatkan ke C5 beberapa langkah kemudian. Hal itu dihindarinya. Maka dari itu, Magnus Carlsen merubah strategi memainkan pion ke G6, persiapan gajah ataupun double fianchetto untuk ke depannya. Putih penempatan gajah ke E3. Di sini memang terlihat langkah baik untuk menghubungkan kedua bentengnya. Tetapi sebelumnya kita flashback satu langkah sebelumnya. Ada langkah rekomendasi dari komputer pion ke F5. Ini langkah rekomendasi diperkirakan dari komputer posisi seperti ini. Jika pion dipukul oleh pion, maka open skak, teman-teman. Dan jika ditutup oleh gajah, ada kuda, seolah-olah memberikan pengorbanan pion, memberikan peluang kepada hitam untuk memukul kuda tersebut, dan disambut oleh pion, kemudian gajah memukulnya. Ada langkah cerdas di balik semuanya. Pion ke F6. Gajah petak gelap akan tumbang. Dipukul oleh kuda, simpelnya dipukul oleh benteng. Hanya sebuah langkah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer jika posisinya seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Tidak memainkan pion ke F5 yang diambil, tetapi James Santos gajah ke E3. Bagaimana? Magnus langsung penempatan seperti yang saya katakan, gajah fianchetto. Lalu putih menggeser bentengnya ke jalur C, dan Magnus Carlsen rokade sayap raja. Permainan berlanjut, pion ke B4. Jika kita amati, baris 5 belum ada yang menempati pion ataupun perwira. Maka dari itu, Magnus Carlsen di sini jelas bermain sedikit hati-hati. Benteng ke C8, lalu manuver kuda ke F3. Apa yang bisa diperbuat oleh Magnus? Masih langkah posisional, menarik menterinya ke B8. Kembali, putih menarik gajah petak gelapnya ke G1. Selanjutnya hitam mencoba melakukan serangan dari sayap rajanya menggunakan kuda ke H5, lalu ada menteri ke D2 melindungi pion. Kembali di sini kuda diaktifkan kembali di F6. Apa langkah putih? Dengan posisi seperti ini, jelas sama-sama pertukaran pion jika diamati, pion B dan pion E4.
benteng tetap melindungi pion yang ada di E4. Lalu hitam kembali mengaktifkan gajah, mengepin ataupun memaku posisi pion yang ada di F4. Lumrahnya bisa dilindungi oleh pion G3, tetapi di sini Santos langsung memainkan kuda ke G5. Bagaimana? Hitam merespon pion ke E5. Jika pion pukul pion, maka jelas disambut oleh pion, teman-teman. Dan ini partai aslinya. Sudah berjalan, pertukaran pion. Kembali kuda dimainkan ke F4 dan menutup perlindungan kepada kudanya dari menteri. Respon James Santos memainkan pion ke H4 melindungi kudanya. Magnus Carlsen, langkah brilian. Tempatan kuda ke H5, ya bisa mempersolid kuda ataupun bisa membuka ruang bagi pion untuk mengancam kuda ke F6. Gajah ditarik ke E3, memberikan perlindungan kepada kudanya. Lalu menteri ditempatkan ke D6. Secara tak langsung menyerang, gajah ditutup oleh kuda, dipukul oleh gajah petak terang. Pertukaran perwira telah terjadi, teman-teman. Dan kembali penyerahan perwira diinginkan oleh Magnus Carlsen. Setelah pion memukul gajah, menteri mengancam pion tersebut. Ya, simpelnya lagi-lagi pertukaran perwira, dan pion yang ada di G5 ini pasti akan tumbang. Walaupun terlihat sini James Santos berupaya melindunginya dengan benteng, ada langkah pion ke F6 mengancam benteng. Benteng mundur ke E6, pion ke F5. Tapi sebelumnya, sebelum langkah ini kita mainkan rekomendasi dari komputer untuk buah hitam. Yaps, pion pukul pion. Karena apa? Mungkin Magnus Carlsen menghindari hal ini. Terjadi pengorbanan. Gajah bisa memukul pion. Setelah pion memukul, tempo skak oleh benteng. Simpelnya, raja ke H7. Jika dilanjutkan, benteng ke E6. Jadi hal inilah yang mungkin dihindari oleh Magnus Carlsen melihat pion D dan pion C aktif untuk berubah menjadi menteri. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah benteng ke E6, pion ke F5. Karena apa? Pion yang ada di G5 juga Magnus Carlsen sudah akan mendapatkannya. Selanjutnya di sini putih menempatkan menteri ke F2. Lagi-lagi teman-teman, kita ambil pelajarannya. Rekomendasi dari komputer dengan posisi seperti ini, pion ke D6. Yaps, jika dilanjutkan, hitam bisa mengambil langkah manuver kuda mengancam posisi benteng, menjauhkan perlindungan kepada pionnya. Tetapi ada pion ke C5. Benteng tersebut dipukul oleh kuda. Gajah ditempatkan ke C4, memaku kuda, yang nantinya perlindungan diberikan kepada benteng untuk kudanya. Pion ke D7. Promosi kembali, teman-teman. Analisis dari komputer untuk kita pelajari. Kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Langkah aslinya di sini James Santos, yaps, memainkan menteri ke F2. Kemudian Magnus Carlsen langsung mengambil pion yang ada di G5 dengan menteri. Bagaimana putih merespon? Menghindari ancaman skak, raja bergeser ke G1, ada pion ke F3 sekaligus menyerang posisi benteng dari menteri. Benteng ditumpuk di jalur E, pion pukul pion. Jangan berharap, teman-teman, pion tersebut disederhanakan ataupun dipukul saja oleh menteri. Karena hal itu terjadi, langsung kuda. Tempo skak, benteng pun akan tumbang. Jika dilanjutkan, jelas unggul kualitas untuk hitam. Aslinya tidak memukul pion. James Santos mengetahui hal itu. Dan sebelum kita lanjut langkah aslinya, rekomendasi dari komputer untuk posisi seperti ini menurunkan benteng ke E3, menjaga kotak G3. Karena apa? Jika Magnus Carlsen ataupun hitam di sini memainkan kuda ke F4 menyerang pion, langkah pertukaran menteri.
bisa dilakukan. Jika hal itu terjadi, permainan pun masih bisa dibilang berimbang, teman-teman. Yaps, hanya unggul satu buah pion. Masih banyak alternatif untuk beberapa langkah ke depannya yang bisa membuat putih untuk remis. Tetapi kita kembali ke partai aslinya. Langkah benteng ke E3 tidak diambil, melainkan James Santos pion ke D6. 2 langkah lagi akan promosi. Bagaimana Magnus Carlsen merespon? Menempatkan kuda ke F4, mengancam gajah. Sebelumnya kita sudah analisis, dan benteng ke E3 langkah lanjutannya ini terlambat, teman-teman. Karena hitam atau Magnus Carlsen langsung menempatkan menterinya ke H6, ada ancaman skakmat. Apa yang bisa diperbuat oleh James Santos? Walaupun dia menempatkan menterinya ke G3, seperti yang saya katakan, ini sudah terlambat. Ada pergerakan kuda memukul gajah, simpelnya dipukul oleh benteng, langkah brilian berikutnya oleh Magnus Carlsen. Pukul pion, biarkan 1 langkah lagi promosi, terlihat memang untuk buah putih. Tetapi James Santos melupakan hal ini. Kalian juga mungkin sudah tahu, yaps, penempatan menteri ke H1. Dan ini tidak terbendung, James Santos menyerah. Langkah bisa dilangkahkan raja ke F2, ada benteng ke C2. Dan jika terus dipaksakan, rajanya tewas, teman-teman. Yaps, tempo mengancam. Pion menjadi sangat monster di sini. Harus dipukul oleh menteri. Sebelum pukul menteri, tempo skak terlebih dahulu. Barulah memukul menteri dan raja ke D5 selesai. Bagaimana teman-teman? Seorang Grandmaster peringkat 1 dunia, Magnus Carlsen, memperlihatkan langkah posisional pertahanan yang sangat rapi sehingga sulit untuk diserang. Ambil pelajaran penting. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bye-bye.